Warga YouTube, jumpa lagi di channel NTT Bisa Maju. Kali ini saya coba berbagi informasi dari KPA Kabupaten Belu. Nah, ternyata tidak hanya corona ya yang kita takuti saat ini. Ternyata HIV AIDS ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Karena sesuai informasi yang kami peroleh, Kabupaten Belu juga salah satu daerah yang juga jumlah penderita HIV AIDS tertinggi, di mana kita di Nusa Tenggara Timur, Belu di bawah Kabupaten Kupang. Kita ingin tahu sih sebenarnya seperti apa perkembangan dan juga jumlah kasus HIV AIDS di Kabupaten Belu saat ini. Karena sesuai informasi yang kami peroleh, jumlah HIV AIDS di Kabupaten Belu sampai pada Oktober 2020 ini mengalami peningkatan. Oke, kita dengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Sekretaris KPA Kabupaten Belu. Saya Magil Lona, Sekretaris KPA Belu. Pada kesempatan ini kami menggambarkan tentang perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Belu posisi bulan Oktober 2020. Bahwa sampai dengan saat ini jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Belu sudah mencapai angka 734, di mana ada perkembangan, ada tambahan pada bulan Oktober ini saja ada tambahan sekitar 56 orang. Peningkatan angka ini cukup drastis karena adanya migrasi penduduk dan kesadaran masyarakat untuk tes HIV/AIDS. Angka ini menggambarkan bahwa KPA maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokasi untuk mengurangi penyebaran dan penularan HIV/AIDS di Kabupaten Belu. Pada tahun 2019 kita masih pada posisi 678. Kita di bawah Kota Kupang. Tetapi sampai dengan bulan Oktober ini peningkatan cukup drastis sehingga total 734, di mana yang mengidap HIV itu jumlahnya 335 orang dan AIDS-nya berjumlah 399 orang. Sudah meninggal 79 orang. Kasus HIV/AIDS ini kalau kita lihat berdasarkan deret umur, maka lebih banyak pada usia 25 sampai 49 tahun. Di mana yang mengidap HIV/AIDS pada usia 25 sampai 49 tahun itu berjumlah 556 orang. Kalau kita teliti ke dalam lagi berdasarkan pekerjaan, maka kasus terbanyak HIV/AIDS ini berada pada ibu-ibu rumah tangga, diikuti dengan pekerja swasta dan petani ojek. Kenapa sampai ibu-ibu rumah tangga menduduki persentase tertinggi? Karena pertama, mereka korban daripada penularan yang datang dari suami dan pekerja-pekerja luar. Suami menularkan penyakit ini kepada istri, istri tidak tahu. Oleh karenanya konsentrasi kami adalah bagaimana menyadarkan tentang pentingnya seks yang sehat, saling setia di dalam pasangan rumah tangga. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Belu didominasi pada wilayah Kecamatan Tembok Selatan. Tembok Selatan dalam gambaran kami itu ada 122 kasus, diikuti Kapuluk Mesak 119, Tembok Barat 118. Kenapa Tembok Selatan ini dia peringkat pertama? Karena di situ banyak tempat hiburan, terus ada juga tempat tinggalnya para WPS dan komunitas-komunitas yang selama ini berprofesi untuk mencari lebih banyak profesi mereka adalah wanita pekerja seksual. Kenapa sampai penularan HIV/AIDS ini cukup tinggi di Kabupaten Belu? Karena faktor pertama adalah tingginya mobilitas penduduk. Kita pada daerah batas lalu lintas manusia ini cukup besar sehingga mengakibatkan penularan ini bertambah. Yang kedua, meningkatnya para pekerja seks murah. Kenapa? Karena
minimnya lapangan pekerjaan dan ingin mendapatkan uang dengan cara gampang. Yang ketiga, pengiriman TKI yang tidak mendapat informasi terkait HIV/AIDS, sehingga mereka pergi untuk bekerja. Di sana mereka mengidap penyakit ini kembali dan menularkan kepada sesama kita. Itulah beberapa hal yang menjadi catatan kami dalam advokasi kami selama tahun 2020 di Kabupaten Belu. Beberapa hal yang akan kami lakukan terkait tentang bagaimana mengurangi angka penularan HIV/AIDS ini adalah kita membangun kerjasama dengan semua sektor, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan beberapa LSM. Kita juga bersyukur bahwa saat ini di Kabupaten Belu hadir teman-teman dari LSM CD Bethesda. Mereka konsen pada penanggulangan HIV/AIDS. Konsep kami untuk menanggulangi HIV/AIDS di Kabupaten Belu ini adalah bagaimana kita menyadarkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama kami dalam menanggulangi persoalan ini. Kami fokus pada bagaimana memberdayakan masyarakat sebagai simpul untuk ikut dalam penanggulangan ini. Seperti program kami adalah Warga Peduli AIDS. Pada kesempatan ini saya mau gambarkan bahwa sejak kami bertugas dari Januari sampai bulan ini sudah 22 WPA yang tersebar di desa kelurahan yang kami bentuk. Kenapa ini menjadi konsentrasi kami? Karena masyarakat yang mengidap HIV ini ada di tengah-tengah wilayah kelurahan desa yang ada. Warga harus diberdayakan untuk memahami betul tentang persoalan ini, dan mereka yang akan membantu kita dalam mengawasinya. Secara teknis kita mempunyai rumah sakit, kita mempunyai dokter ahli, tetapi kita tidak mempunyai informasi yang kontinu terkait tentang siapa-siapa yang ada di tengah masyarakat yang berpotensi menularkan penyakit ini. Oleh karena itu konsentrasi kami adalah bagaimana memberdayakan masyarakat sehingga mereka ikut peduli dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Belu. Kami juga berharap untuk upaya ini didukung oleh pemerintah daerah, khususnya lembaga-lembaga DPRD dan pemerintah, Pak Bupati dan Pak Wakil. Karena apa? Bahwa apapun yang kami lakukan, kami senantiasa membutuhkan dukungan baik secara moral dan material. Kami butuh support. Kami butuh support daripada pemerintah. Karena ini pekerjaan yang berbasis kemanusiaan, maka kami mengharapkan dukungan yang lebih kuat daripada pemerintah daerah. Kami inginkan bahwa dalam kinerja kami nanti, kami akan melibatkan teman-teman ODA yang ada di Kabupaten Belu. Jadi KPA Belu juga secara rutin melakukan pertemuan dengan teman-teman ODA yang kami sudah bentuk dalam satu komunitas. Jumlah mereka sekitar 156 orang yang secara rutin setiap bulan kami melakukan pertemuan dan pendampingan. Yang kami harapkan ke depan adalah bagaimana memberdayakan mereka, melibatkan mereka dalam perang bersama-sama untuk mengurangi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu. Prinsipnya begini, bahwa untuk menanggulangi HIV/AIDS tidak bisa KPA sendiri, tidak bisa juga Dinas Kesehatan sendiri, tidak bisa juga rumah sakit sendiri. Harus kita melibatkan semua stakeholder, teristimewa mereka-mereka yang sudah positif mengidap penyakit HIV/AIDS yang kita katakan dalam komunitas ODA tadi. Dengan pelibatan mereka, maka saya percaya secara perlahan-lahan masyarakat akan disadarkan tentang bagaimana perannya mereka untuk bisa memeriksa kesehatan secara dini, tes darah, dan ketika mereka positif, mereka bisa berobat secara kontinu. Kita butuh orang yang sudah pernah mengalami ini dan menjelaskan atau menyampaikan kepada sesama kita yang belum. Oleh karenanya KPA konsentrasi ke depan bagaimana memberdayakan ODA supaya ODA itu terlibat dalam penanganan HIV/AIDS. Baik, jadi pekerjaan yang paling berat adalah mengajak semua warga untuk melakukan tes, karena ketika hal ini dilakukan kan terkait tentang hak dia untuk mau atau tidak. Oleh karenanya ada beberapa pendekatan yang kami lakukan. Kami bekerja sama dengan Puskesmas, Posyandu,
terkhusus terkait ibu-ibu hamil itu rutin melakukan tes darah. Yang kedua, kepada saudara-saudara kita yang pulang merantau atau pulang dari wilayah-wilayah yang menurut kita rentan dengan penyebaran penyakit ini, kita mendorong untuk melakukan tes darah. Kedua, yang ketiga, semua kita yang terlibat dalam ini kita harus menunjukkan teladan untuk kita tes. Dan sampai saat ini semua staf, semua komponen yang ada di KPA dan yang terlibat kita sudah melakukan tes dan semuanya negatif. Mereka semua dengan panggilan kemanusiaan hadir untuk membantu mengurangi penyebaran penyakit ini. Ya, jadi saya aktif Januari. Saya melihat kendalanya seperti ini, bahwa kendala utama di KPA ini adalah KPA tidak dilihat sebagai gerbong yang bisa menanggulangi HIV/AIDS. Peran KPA ini sejujurnya ketika saya masuk saya pelajari bahwa memang tidak dibuat sebagai satu lembaga yang betul-betul menjadi gerbang terdepan untuk bisa menanggulangi HIV/AIDS. Maka kita mencoba untuk kalau boleh KPA diharapkan menjadi payung. Jadi semua stakeholder yang ikut dalam penanggulangan itu harus dipayungi oleh KPA. KPA mengurus advokasinya. Kita semua akan mengurus advokasinya, tapi KPA akan kita dorong kalau boleh menjadi payung untuk semua lembaga, semua stakeholder yang berkeinginan untuk menanggulangi HIV/AIDS. Dan kita sudah lakukan itu. Kita berkoordinasi dengan dinas terkait, LSM-LSM yang peduli, dan KPA senantiasa hadir untuk hal itu. Ya, jadi kami harapkan berkenan semua kita yang ada, khususnya masyarakat Kabupaten Belu, mari kita sama-sama bersinergi untuk menanggulangi penyakit HIV/AIDS ini. Isu corona menutupi semua isu yang terkait HIV/AIDS, tapi sejujurnya corona masih bisa disembuhkan. HIV/AIDS dia akan seumur hidup menginap penyakit ini. Oleh karenanya, mari kita sama-sama giat berkolaborasi dengan hati yang tulus untuk bersama-sama hadir pada panggilan kemanusiaan untuk menanggulangi HIV/AIDS. Kami KPA sendiri tidak mampu. Kami berharap uluran tangan dari semua, teristimewa pemerintah daerah, lembaga DPRD, dan semua stakeholder dan dinas terkait. Warga YouTube, itu dia penyampaian dari Sekretaris KPA Kabupaten Belu. Wah, ternyata ngeri juga ya. Kita juga harus waspada. Tadi disampaikan beberapa hal bagaimana dampak terjadinya peningkatan HIV/AIDS di Kabupaten Belu. Tentunya kita yang ingin bekerja ke luar negeri ini juga harus punya pemahaman yang bagus. Keluarga juga perlu punya pemahaman yang bagus bagaimana seks aman dan juga hal-hal yang bisa menghindarkan kita dari penyebaran HIV/AIDS. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel kami agar NTT bisa maju terus berkembang.